Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviriandini dengan NIM C1B020085. Saya dari kelas R004 Prodi Manajemen Angkatan 2020. Dan hari ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah akuntansi dengan judul materi jurnal khusus. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan sebuah jurnal yang lazimnya digunakan dalam pencatatan bukti transaksi keuangan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi yang serumpun atau sejenisnya. Misalnya bukti transaksi faktur penjualan, bukti faktur penjualan sebagai bukti telah terjadinya transaksi penjualan dengan kredit akan dicatat ke dalam jurnal khusus penjualan. Akibat terjadinya transaksi pembelian barang secara kredit, maka akan menimbulkan bukti transaksi faktur pembelian. Dan bukti ini akan dicatat dalam jurnal khusus pembelian. Jadi jurnal khusus hanya mencatat bukti transaksi yang sejenis saja. Dengan demikian, jurnal penjualan akan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit saja. Begitu juga dengan jurnal pembelian. Jenis-jenis dari jurnal khusus, yang pertama ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ialah jurnal yang dikhususkan buat mencatat seluruh jenis pembelian, baik benda ataupun bukan benda, secara kredit. Jenis-jenis transaksi pembelian tersebut ialah pembelian barang dagang secara kredit serta pembelian peralatan, perlengkapan, dan aktiva lain secara kredit. Jurnal ini berperan buat menyederhanakan pencatatan serta mempermudah pembukuan transaksi bervolume besar ke dalam buku besar. Kedua, ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan ialah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit. Dengan kata lain, data yang ditaruh dalam jurnal ini merupakan ringkasan dari faktur yang dikeluarkan untuk pelanggan. Sama halnya dengan jurnal pembelian, jurnal penjualan berperan juga untuk mempermudah pencatatan transaksi bervolume besar di buku besar. Ketiga, ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang. Apabila jurnal sebelumnya digunakan untuk pencatatan transaksi kredit, maka jurnal penerimaan kas difungsikan untuk transaksi secara tunai. Transaksi yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas antara lain penjualan tunai, penerimaan pelunasan hutang, retur pembelian secara tunai, serta penerimaan masukan. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas berperan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Jurnal ini hendak mencatat secara terperinci transaksi secara tunai. Transaksi yang termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas antara lain pembelian secara tunai, pelunasan utang, retur penjualan, pembayaran beban, serta pengambilan duit tunai untuk individu. Seluruh arus kas masuk dicatat dalam jurnal lain yang diketahui sebagai jurnal penerimaan kas. Pembayaran kas untuk pembelian tunai. Pembayaran kas untuk pembelian kredit sebelumnya semacam pembayaran hutang ataupun kreditor. Pembayaran kas untuk bermacam bayaran seperti sewa, iklan, upah, serta pendapatan, dan lain-lain. Pembayaran kas untuk pembelian peninggalan berwujud ataupun tidak berwujud. Pengembalian kas untuk benda yang dipulangkan oleh pelanggan. Tiap industri bisa merancang jurnal khusus sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Oleh sebab itu, jurnal dalam suatu industri hendak berbeda dengan industri yang lain. Manfaat harian jurnal khusus. Memungkinkan pembagian pekerjaan. Jurnal umum yang mencatat seluruh transaksi pada satu hari susah membagi pekerjaan secara baik. Lain halnya dengan jurnal khusus. Pembagian pekerjaan ini dapat dilakukan dengan baik sebab ada sebagian hari sesuai dengan jenis transaksinya. Jadi, untuk industri yang besar sangat mungkin satu orang mengontrol 1 ataupun 2 hari. Dapat jadi cuma satu orang pegawai yang diberi tugas mencatat jurnal pembelian serta jurnal pengeluaran kas. Ini hendak mendesak terdapatnya spesialisasi dalam penindakan suatu pekerjaan sehingga hasilnya terus menjadi baik. Mempermudah posting ke akun novel besar. Salah satu tujuan penyelenggaraan jurnal khusus ialah biar lebih gampang ataupun lebih instan melakukan posting ke buku besar. Membolehkan pengendalian internal yang lebih baik. Pengendalian internal hendak lebih bila cuma satu orang petugas yang menangani 1 ataupun 2 hari khusus dibandingkan dengan satu orang yang menangani semua hari. Kesimpulannya, pemakai jurnal khusus memanglah hendak mempermudah laporan keuangan pada bisnis Anda. Tapi, seperti yang Anda baca di atas, komputerisasi akuntansi sudah mempermudah seluruhnya. Kamu dapat memakai akurat online, software akuntansi berbasis cloud dengan bermacam-macam fitur andalan semacamnya.
Menghasilkan laporan pajak dengan gampang, menghasilkan laporan laba rugi, serta segudang fitur yang lain yang mampu mempermudah pencatatan transaksi keuangan bisnis kamu. Sekian presentasi saya untuk materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.